1000 mdpl. Ini sudah kering banget teman-teman ya, prakaranya itu masih cukup cukup basah, di bawah itu masih cukup basah teman-teman. Ini mekar kemarin sore ini teman-teman. Ini potensi bunganya itu sangat-sangat luar. Lebih dari cangkir di tangan, ada ilmu dan banyak pengalaman. Dari hulu sampai hilir perjalanan, jadi kisah yang menginspirasi. Balun Kopi Official, ruang belajar tanpa batasan petani pengolah. Lagi teman-teman kopi yang ada di Nusantara. Hari ini kita coba melihat kebun kopi Robusta yang kebetulan tahun ini itu kemaraunya cukup panjang teman-teman ya. Jadi kemarau cukup panjang, ini sudah lebih dari 2 bulan itu tidak turun hujan, sehingga kondisi tanah itu sudah sangat kering teman-teman. Sudah sangat kering, teman-teman bisa lihat kondisi tanah yang ada di belakang saya. Ini sudah kering banget teman-teman. Tapi tahu nggak teman-teman, di kondisi lahan yang kering ini ternyata di kopi Robusta, karena sistem perakaran Robusta itu cukup dalam, sehingga dia masih tetap hijau, dia masih tetap subur, dia masih sangat-sangat sangat-sangat produktif begitu ya, tidak menunjukkan gejala kekeringan di pohonnya. Tapi ketika kita melihat tanah itu sudah sangat kering teman-teman. Area wilayah Banjarnegara atas ini di ketinggian 1000 mdpl ini memang belum turun hujan ya. Ini menunjukkan bahwa kondisi perakaran yang ada pada Robusta ini sangat bagus. Jadi daya tusuknya itu sangat bagus. Tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman kopi yang ada di Nusantara. Lihat tanahnya teman-teman. Tanahnya itu sudah sangat kering teman-teman. Sudah sangat kering. Sudah sangat kering ini teman-teman. Tapi tahu nggak teman-teman, di kondisi lahan yang kering ini ternyata ini salah satu faktor yang menyebabkan potensi Robusta itu justru semakin kering. Ya tentunya dengan kekeringan yang tidak terlalu ekstrim ya. Ya katakan untuk 2 bulan tidak turun hujan ini masih belum begitu ekstrim banget. Jadi saya katakan kekeringan yang ada itu justru memicu bunga yang cukup bagus teman-teman. Bunganya itu menjadi sangat bagus. Artinya karena mataharinya full, mataharinya itu maksimal, sehingga potensi bunganya itu sangat istimewa ini teman-teman. Ini kita lihat yang masih belum mekar. Terus ini kemarin kebetulan agak turun hujan dikit ya, agak gerimis sedikit, sehingga ini sudah mekar teman-teman. Cuman kita agak telat ya, jadi kita tidak melihat kondisi mekarnya bunga Robusta ini. Kalau pas kondisi mekar itu sangat wangi teman-teman. Ini sangat bagus. Ini berpotensi potensi tahun depan ini potensinya akan produktivitasnya akan sangat bagus. Coba kita cek. Itu semua ruasnya itu kena bunga semua ini teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat potensi bunganya itu luar biasa, sangat luar biasa ya, karena memang kondisi kering sehingga mataharinya itu sangat cukup untuk membantu proses fotosintesis yang ada pada daun. Ini berpotensi tahun depan itu
buahnya itu bisa jauh lebih maksimal daripada tahun ini, teman-teman. Kita lihat potensi bunganya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Sekali lagi, ini kita masih belum kena hujan sekitar 2 bulan kurang lebihnya, teman-teman. Tidak kena hujan 2 bulan. Kebetulan dia mekar kemarin sore karena agak ada mendung, kemudian gerimis. Ini mekar kemarin sore ini, teman-teman. Ini potensi bunganya itu sangat-sangat luar biasa ini, teman-teman. Ya, jadi kebetulan kita itu di ketinggian 1000 mdpl, yang mana kondisi 1000 mdpl ini dia prakaranya itu masih cukup basah, di bawah itu masih cukup basah, teman-teman. Ya, sehingga kita lihat sendiri, sekalipun kemarau yang cukup panjang, ini kondisi daun dan batangnya itu masih sangat segar, teman-teman. Masih sangat segar. Kita cek di pohon yang lain. Ini sudah sangat gersang ini, sudah sangat kering ini, teman-teman. Kita lihat satu klon apa ini, cipit abang mungkin ini. Ya, cipit abang. Ini juga kayaknya cipit abang ini, teman-teman. Luar biasa ini. Itu ya. Jadi sekalipun sekali lagi kita kekeringan di 2 bulanan, tapi kondisi lahan itu masih sangat subur dan masih sangat seger. Jadi matahari yang cukup itu sangat membantu proses fotosintesis yang ada pada tanaman kopi, sehingga hampir dipastikan setiap ruas, setiap bunga itu semuanya jadi. Hampir bisa dipastikan semuanya jadi. Jadi ini salah satu faktor yang menguntungkan petani di ketinggian 1000 mdpl, yang mana sebetulnya 1000 mdpl ini itu cocoknya itu ditanami Arabica, tapi oleh petaninya itu ditanami Robusta, yang kemudian habitat dari Robusta itu kan sebetulnya di bawah 1000 begitu ya, teman-teman. Ya, di bawah 1000, tapi ini ditanam di ketinggian 1000, dan teman-teman bisa lihat sendiri kondisi potensi yang ada di area kebun ini di ketinggian 1000 mdpl ini sangat-sangat luar biasa. Gitu ya. Stay tune di Balun Kopi Official, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman kopi yang ada di Nusantara. Salam kopi.